Opan, obrolan Pantura, Opan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Pantura Channel ya. Sekarang kita di acara Opan. Ya, Opan, Obrolan Pantura di edisi yang episode keempat. episode yang keempat, Oke, guys. nah sekarang kita sudah berada di Taman Poci ya, dimana kita depan persis ya, depan apa namanya tulisan. Depan tulisan Taman Poci Nah, ya. jadi biar real kita berada di sini ya. Tempatnya berubah-ubah, terus juga kita tanggal berapa ya? Tanggal berapa, Pak? Ini tanggal 12. 12 Oktober 2020 ya. Jadi kita bakalan ngapain, Pak Anang? Ya, Sobat Pantura, sementara kenapa kalau kita di depan? Karena tidak boleh masuk. Iya. Ya kan? Masuk. Tadi saya mau minta izin supaya masuk nih. Pengennya sih di depan Pocinan ya gitu. Biar Buku bagus Poci. ya, Pak. Biar tahu. Tapi ternyata karena COVID, jadi menurut informasi saya yang tahu dari orang di luar sana, jadi memang semenjak COVID Taman Poci ini ditutup, dan kalau nggak ditutup ramai banget. Oh iya, Pak, bener. Sekarang Soalnya ramai banget. Iya. Makanya sekarang ditutup selama COVID, dan saya minta izin untuk masuk biar rekaman di sini pun dilarang. Ya saya sih maklum ya. iya, Kalau misal tiba-tiba ini diupload kemudian ada yang tahu. ada yang tahu, loh kok ini bisa masuk? Lah beliaunya tadi yang kena. Iya, Wajar kita nggak sih. kena, jadi ya kita ngormatin beliau yang udah apa ya, Pak? Sudah bertugas. Iya, tugas Bertugas sesuai dengan pekerjaannya. kerjaannya. Oke, siap. Aduh, Oke, kita udah bawa kertas. Jadi kita mau ngapain, Pak? Saya sudah ngumpulin kertas nih, sama Danyot di sini sudah nyiapin bahwa untuk edisi yang keempat ini kita akan informasikan siapa yang menang giveaway untuk edisi kali ini. Ya. Tapi sebelumnya biasa kita ngobrol ngalor itu dulu lah. Yo, ya. biar isi-isi. Iya. Nah, kali ini Masa kita Opan langsung giveaway ya nanti Iya. waktu juga. jangan, itu nggak seru namanya. Jadi kita bakalan bahas yang dimana kemarin-kemarin ya sempet viral. Ini katanya di TikTok. Katanya Bung Karno masih hidup. Nah, itu yang sangat panas sekali. Padahal video itu, Pak, Iya. video itu tuh udah 1 tahun yang lalu. Dan ya mungkin ada orang yang ngupload lagi, jadi akhirnya viral lagi. Padahal itu video udah lama banget. Jadi menurut orang itu katanya masih hidup gitu loh. Iya. Jadi ada informasi katanya presiden pertama kita Insinyur Soekarno Ya. masih hidup kapan-kapan. Tapi kalau dipikir-pikir Megawatinya aja sudah segitu. Nah itu kalau misalkan dihitung itu umur Soekarno bisa sampai 116 tahun, Pak. Sumpah. Dari dia lahir kalau misalnya sampai hidup sampai sekarang hitung-hitung udah sampai 116 tahun. Ya. Presiden pertama kita, menurut informasi yang saya tahu ya dari YouTube juga banyak yang menyebutkan bahwa beliau itu ibunya ningrat dari Bali. Oh. Jadi ibunya itu ningrat dari Bali, kemudian bapaknya itu ngajar di sana waktu ketemu di Bali, dan kemudian Bapak Soekarno itu hidup lamanya akhirnya di Blitar. Kemudian dia menyelesaikan kuliahnya sampai akhirnya dia juga melanjutkan di sekolah yang sekarang namanya ITB ya di Bandung. Dan akhirnya ya tadi gelar insinyur tadi di sandang. Dan memang namanya Presiden Soekarno itu terkenal tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di dunia. Di dunia. Bahkan pemahamannya itu dahsyat ya. Ini namanya orang pinter zamannya, pada zamannya itu termasuk presiden pertama kita. Yang paling hebat ya, Pak. Masalah kabar apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sebenarnya prinsipnya satu sih. Beliau itu presiden yang bagus ya, dalam arti pemahamannya bagus. Kemudian Mampu dia juga memimpin. mampu memimpin Indonesia dengan bagus. Terus juga bisa pemahamannya bisa mendunia. Bisa mendunia. Intinya sekali dia ngomong apa, seluruh dunia bisa paham dan mengerti ya, Pak. Betul. Dan bahkan istilahnya pernah benar-benar Indonesia itu menutup pintu buat produk-produk luar negeri. Bahkan sampai pada tahun tertentu bioskop saja itu dibikin Indonesia sendiri dan ditonton orang Indonesia sendiri. Makanya begitu bioskop itu meluncur ya ramai banget sih. Nah, Itu antara lain. Demikian juga pemahaman-pemahaman lainnya
bahkan yang saya tahu salah satu syarat dari Presiden Soekarno itu saat diundang salah satu presiden mana saya Amerika. lupa bukan Amerika. Bukan. Dia itu salah satu syaratnya itu minta ditemukan makamnya Abu Hurairah. Oh, pernah ketemu Pernah ya? Dan Iya, akhirnya akhirnya ketemu, iya benar. Itu berkat jasanya Bapak Soekarno juga. Soekarno juga. Ya, berarti dia memang berpengaruh super dahsyat. Itu. Saya tahu ya, Pak. Ya, jadi masalah di TikTok itu ada informasi bahwa Bapak Presiden kita masih hidup atau enggak, atau ya biasalah sekarang kan namanya Pengen viral dan ya, Pak. kenyataan itu Iya. ya 11-12. Iya, jadi walau alam saya nggak bisa memastikan bahwa itu Iya. masih hidup atau enggak gitu ya. Jadi prinsipnya ya sangat dibanggakan juga presiden yang satu ini, Iya. presiden pertama ini Kita harus- mendunia kelasnya. Hmm. Gitu. Luar biasa, sudah Iya. membangun negara, membuat negara, merdekakan negara. Kalau saya tertarik yang lagi viral sekarang ini, Apa, Pak? yang sempet dulu saya pernah cerita ya Iya. sama Danyo juga bahwa ada salah satu wanita Ya paham. sakti. Sakti, ya. Terus? Sekarang singkatannya CC. CC. CC itu Cynthia Sandrana ya. Iya. Itu sudah jutaan ya followernya. Subnya udah Coba dilihat tuh. sampai Subnya sudah jutaan ya. Coba dilihat Cynthia Sandranaya. Cynthia Sandranaya dia itu sambil dicari ya. Iya. Dia itu ahli bela diri yang bisa menendang pilar. Wow. Terus Beton. juga ya pilar beton. Kemudian juga bisa memecah durian, memukul durian sampai batu kerakal di bawahnya itu pecah. Terus juga bisa memecah genteng tanpa menyentuh. Wih. Terus juga bisa apa lagi ya? Bisa menghindari peluru. Menghindari peluru sekarang Peluru sudah nih, peluru nih ditembakkan di belakangnya. belakang. Bisa langsung. Wow. Gila, luar biasa. Itu berarti super sakti ya. bersakti, terlalu Sampai sakti. akhirnya tuh pada beberapa bulan yang lalu di konten beliau ini Cynthia Sandranaya bersama Master Agus ya. Master Agus itu gurunya. Oh. Jadi ceritanya itu dulu Cynthia Sandranaya menurut versinya beliau itu berguru. dia mandiri dari kecil sudah belajar bela diri. Tapi Hmm. setelah agak besar akhirnya ikut sama Master Agus. Master Agus. Master Agus namanya. Agus siapa namanya? Master Agus lah gitu ya. Ini Udah udah berapa? 1,3 juta. 1,3 juta itu ya. 600 lah. Iya. Nah, yang jadi masalah pada salah satu konten dia itu, dia menyebutkan bahwa yang namanya dia kan selalu di kontennya itu di komennya selalu dikomentari sama netizen bahwa kalau kamu mau memang hebat, masuk MMA, masuk One Pride dan seterusnya, tahu ya. Iya. Tapi dia juga selalu mengelak bahwa yang namanya MMA, One Pride itu kan untuk olahraga dan seterusnya. Dan bahwa yang namanya juara bukan menjadi target Iya, kita. target. Yang menjadi masalah saat dia menyampaikan bahwa di kontennya ada salah satu apa ya orang MMA nih, atlet MMA dipukuli. Wow. Dipukuli di semacam kayak minimarket gitu loh. Paham. Kemudian dia menyampaikan bahwa atlet saja bisa Kalah. karena dia itu berkelahi hanya di ring, tapi kalau sudah di luar ring itu ya seperti itu. Akhirnya dari bidang MMA itu mulai beranjak gitu, beranjak erosi. Itu ya akhirnya pada melihat kontennya. Begitu melihat kontennya nih, baru di cek and recheck kan videonya. Masa ada yang mukul gendeng tanpa sentuh pecah, mukul duren sampai batunya hancur, terus ada mukul pilar beton sampai pecah, rentek gitu ya, sampai remuk poal-poal gitu lah. Ya poal-poal.
sampai poal ya kalau bahasa Tegal sampai poal. Jadi akhirnya menuntut kejelasan sampai akhir cerita, akhirnya singkat cerita maksudnya ini pasukan atau orang-orang MMA Ke sana. ke Lampung Oh, ke Lampung. ingin membuktikan bahwa benar apa enggak ini. Kami ingin membuktikan supaya tidak terjadi pembodohan publik. Karena dia mengaku bahwa bisa mukul duren sampai ini loh, apa batunya sampai pecah loh. Itu sampai ini duren nih pecah. dipukul nih. Terus Bukan durennya aja yang hancur, batu di bawahnya retak. ikut. Wih. Itu pengen dibuktikan sama teman-teman dari MMA. Terus nendang pilar beton sampai lecet, maksudnya sampai poal. Iya itu. Sampai poal itu pengen dibuktikan juga. Terus juga ingin buktikan push up 1 jari. Gimana Gini caranya nih. itu? Ya, 5 aja 1 capek apa? jari. Gitu ya. Terus berarti 1 nendang pilar beton hingga Poal. rompal sampai poal gitu ya. Terus yang kedua mecahin duren hingga retak. Yang retak bukan durennya aja, batunya Batu yang gitu. buat nopang duren itu ikut. Jadi 3 ya, satunya juga push up dengan 1 jari. Terus ada lagi juga menghindari peluru. Nah, Gitu. itu yang bikin aneh itu, peluru Dan- dihindari. Ya memang sebelum datang ke sana juga banyak konten-konten yang akhirnya membedah video-videonya itu. Jadi video-videonya akhirnya dibedah bahwa ada juga ini loh. Contoh gini ya. Mana? Ini. Apa? Ini tiang ya, tiangnya keriting. Cili Iya. lagi. Ini tiang nih misal ya. Iya. Ini wortel di sini nih, Nyot. Wortel di belakangnya. Hah? Ini contoh ya, di Iya. tali. Ini dikasih namanya golok siluman. Dipangkas, yes, yang putus apa? Wortelnya. Wow. Kok bisa ya? Justru itu. Dari pasukan atau orang-orang bela diri dari Bela Diri Bersatu namanya. Iya. Nah, orang MMA dan seterusnya dari ya aneh. pokoknya orang MMA dan teman-temannya itu menamakan dirinya Bela Diri Bersatu, ingin membuktikan juga, pengen dibuktikan bahwa wortel di bawah ini, di sini tiang besi Iya. ini bisa dilewati. Fit. Yang putus wortelnya. Itu namanya golok siluman. Dulu menyebutnya golok siluman. Tapi begitu, ini saya cerita putus-putus ya, singkat-singkatnya aja. Setelah pulang dari waktu di Lampung juga mereka membuktikan bahwa pilar-pilar itu ternyata hasil editan. Jadi biasa pakai program software. Iya, paham. Jadi mungkin pertama dipukul, terus di-cut, terus namanya apalah ya, masking apa Iya, istilahnya. dibolak-balik Ternyata apa. itu ada pukulan benda-benda tua keras. Jadi kayak semacam martil gitu. Itu namanya Pak Mustadi. Mustadi itu wasit MMA, Iya. mantan juara. Wow. Mantan juara MMA ya, One Pride apa MMA gitulah gitu. Jadi mereka membuktikan juga. Sampai di Lampung ternyata tidak ditemui oleh dari pihak Sisi dan teman-temannya, namanya Harimau Utara ya. Asik memang ngikuti, saya ngikuti dari awal, cuma baru menyampaikan sekarang. Terus? Akhirnya begitu pulang, kemudian trading ya, Iya. sampai heboh. Sampai viral. Ya, mungkin Dari pecinta sahabat Pandora juga bisa lihat Cynthia Chandra ya. Sekarang antaranya yang like dan unlike, Banyak yang unlike. banyak yang unlike, bahkan hanya persentasenya yang like itu sedikit. Coba ya lihat. Soalnya udah tahu Iya. ya. Itu bahkan sekelas Sandra Leon, editornya, itu sempat membahas juga. Saking hebohnya. Udah pulang, bahkan sekelas ada Rudy Golden Boy, ada Pak Rudy Golden Boy juga mantan itu ya, MMA. mantan pemenang juga juara. Wow. Terus ada tadi Pak Mustadi, terus ada satunya lagi siapa satu ya, lupa satu. Itu juga akhirnya pulang karena di sana juga yang mau ditemui malah dipertemukan sama lawyernya. Lawyer itu apa? Lawyer itu berarti kayak advokasi yang ngurusan dengan pengacara. Oh. Kenapa saya dikasih nemunya dalam pengacara?
Wong saya nggak masalah kok, misalnya gitu ya. Ending kisahnya akhirnya pulang lagi tanpa hasil. Nah, lepas dari itu, dari pihak Harimau Utara, Cynthia Chandranaya itu pun akhirnya sering main streaming. Iya, biar Streaming biar meyakinkan mereka. Tapi akhirnya dari pihak mereka pun malah banyak pihak yang akhirnya jadi tahu bahwa itu menurut versi Bela Diri Bersatu itu editan. Tapi mereka juga ingin buktikan bahwa ini benar. Terus sampai pada konten terakhirnya nih, iya. Dispora Lampung Iya. mengundang mereka. Anda bisa lihat di Iya, Cynthia ada. Chandranaya, Ini ya. ada. Itu mengundang di lapangan terbuka. Di situ ingin membuktikan bahwa mereka itu asli benar-benar bisa. Tapi malah saya pikir, ya Anda bisa lihat sendirilah, malah penempelannya agak-agak unik gitu. Anda nanti bisa komentar sendiri. Di situ memang ada dua kubu, yang fanboy-nya Cynthia Chandranaya istilahnya, yang pro, dan satunya juga yang kontra. Sampai sekarang juga masih ya. Ya itu seperti itu ya, mereka sampai sekarang juga masih ingin membuktikan bahwa mereka itu benar. Yang satunya juga banyak orang yang menyampaikan bahwa itu editan. Tapi sini pasti belum ngaku. Iya, sampai pada suatu ketika juga Cynthia Chandranaya sama saudaranya, kakaknya apa adiknya ya, kakaknya kayaknya datang ke Jakarta, ketemu sama salah satu atlet MMA juga, One Pride, namanya Ahong kalau nggak salah. Itu juga ngobrol di situ dan seterusnya, tapi akhirnya tidak bisa membuktikan. Sampai sekarang juga masih kekeh. Satunya merasa bahwa ini adalah benar semata, satunya masih menyatakan bahwa ini pembodohan publik. Yang terakhirnya lagi ramai lagi nih. Ternyata temennya Cynthia Chandranaya, ya kan ada yang namanya Rido, ada yang namanya Surya, ada yang namanya Budi, terus Pak ada itu yang Agus ya, Agus itu Master Agus, terus ada apa lagi ya, saya agak lupa antara itu, dan salah satunya itu namanya Budi ditantang, bukan ditantang sih sebenarnya, Agus Golden Boy, Rudy Golden Boy. Rudy Golden Boy di situ ada juga di situ, banyak di YouTube lagi banyak ya. Itu menyampaikan di status IG-nya kalau nggak salah ya. Pokoknya di sosial media menyatakan bahwa saya ajari gimana cara berantem itu kepada Budi Harimau Utara. Waktu itu awal-awal ditanggapi dengan santai, tapi akhirnya memanas. Budi tadi, oke, silakan, saya tunggu nanti tanggal 11 kemarin hari Minggu. Saya tunggu kader di Lampung, di stadion mana gitu ya. Tapi akhirnya belum jadi. Mereka sampai sekarang belum bertemu sampai hari ini ya. Padahal kesepakatannya kemarin dari pihak Budi Harimau Utara hari Minggu kemarin tanggal 11. Tapi dari Rudy Golden Boy juga menyampaikan di situ ada alasan tertentu, akhirnya sampai detik ini belum ketemu. Belum ada pertemuan. Ya, harapannya sih mudah-mudahan bisa ketemu dengan kesepakatan tersendiri. Suasana memanas ini jadi mencair lagi, semoga demikian. Walaupun kayaknya susah untuk mencair sih. Itu keadaan apa ya? PSBB. Bukan. Para jawara dunia persilatan. Itu sekarang lagi memanas ya. Tapi mudah-mudahan memanasnya ini akan merekatkan bela diri di Indonesia sih. Gitu harapannya gitu. Karena dari pihak di Lampung juga, dari pihak pemerintah di pariwisata juga merasa bahwa ini aset bangsa, tapi di sini juga merasa bahwa ini pembodohan publik. Akhirnya masih belum match. Gitu belum sih. Pas ya, Bang. Iya. Itu informasi dari Cynthia Chandranaya. Itu informasinya. Kalau mungkin ada yang baru juga kemarin di demo-demo, tahu nggak? Ya itulah, banyak video-video yang lepas dari materi Cynthia Chandranaya, tahu ya bahwa kemarin ada demo. Iya, demo ada. Saya tahu. Iya, demo itu tentang cipta kerja, tahu ya? Iya. Itu karena hoak. Gimana itu? Jadi katanya Presiden Jokowi pas upload di YouTube kan dia bilang kalau itu bukan buat itu bangsane, apa itu namanya, kayak cipta kerja gitu, Pak.
Jadi kayak itu untuk penambahan UMKM gitu, kayak apa ya, kayak dana itu kayak bakalan keluarkan lagi gitu loh. Jadi yang disebar di internet atau di sosial media itu apa ya, hoax. Nah terus katanya yang nyebarin berita hoax itu udah tertangkap, cewek lagi Pak. Itu Ya, jadi saya tadi pagi juga melihat Mata Najwa. iya. Di YouTube juga ada Mata Najwa, ada 7 part ya di situ ya. Di situ ada 2 kubu. Satu kubunya yang dari anggota badan legislatif ya, yang mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law. Kan Omnibus Law yang diplesetkan Omnibus Law. Ini Omnibus Law. Omnibus Law itu undang-undang untuk mempraktiskan supaya tidak ada undang-undang yang biasa mempersusah para pengusaha. Jadi biar lebih praktis. Paham, iya, Ya, tahu. gitu kan, Jadi ya. kayak usaha-usaha yang mau berkembang kayak PT, kayak CV gitu yang susah itu bakalan Biar cepet lebih di ACC. mudah. Iya. Konon kabarnya seperti itu. Jadi untuk mempermudah UMKM juga supaya Iya. lebih menggeliat usahanya dan moncer gitu Konser ya. gitu, paham. Dengan alasan seperti itu akhirnya terbentuknya juga diketok palunya namanya Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut para buruh yang kemarin demo nih, ini berarti kalau 14 hari setelah, berarti nanti nunggu sekitar 10 hari apa seminggu lagi. Kalau yang terkena corona itu banyak, Nah, iya. berarti asli corona itu Asli koron ada. Tapi kalau misalkan seminggu lebih, tapi kalau seminggu nanti biasa-biasa saja, berarti masih dipertanyakan gitu ya. Karena kemarin waktu pas demo di Jakarta itu gila, Pak, lautan sumpah. manusia. banyak banget Pak. Yakin. Makanya kita tinggal nunggu seminggu lagi, kan kemarin hanya sekitar seminggu yang lalu ya. Iya. Sekitar kurang lebih seminggu yang lalu, berarti 14 hari setelah demo kemarin. Nanti Iya. tiba-tiba yang kena COVID itu ribuan langsung. Banyak. Ribuan, puluhan ribu. COVID asli berarti. Benar-benar kejam istilahnya. itu. Kejam ya. Kalau Tapi- asli itu memang benar-benar asli sih. Iya, tapi kalau misalkan Bukan kita mau menafikan, tetap Iya. asli. Tapi kalau nanti seminggu lagi puluhan ribu, wah, berarti dahsyat banget ini penularannya. iya, tapi kalau nggak ada konspirasi. berarti- Ya walau alam saya nggak bisa sebut seperti itu. Mudah-mudahan juga kita tetap protokol kesehatan, tetap cuci tangan, masker. Ini kan nggak pakai masker karena lagi ngomong, masa Iya, ditutup nanti nggak biar jelas kita ya. kelihatan ya Pak. Nah, dan di samping juga- itu saya kan ada tanaman, mengeluarkan oksigen. Saya pengen menghirup seger. udara segar. Iya, buat kalian yang pengen tahu konspirasi di link bawah ada ya Pak, di Ada. Opan episode pertama. Situ kita bahas tentang ya sedikit corona ya Pak. Sedikit corona. Ada yang komen lagi-lagi corona, lagi-lagi corona. Ya di Mata Najwa itu ada 2 kubu ya. Tentang kenapa kok undang-undang Cipta Kerja itu seakan diputuskan dengan tergesa-gesa. Ada yang komentar gitu. Kenapa kok ada putusan-putusan yang menguntungkan pengusahanya, bukan buruhnya. Bukan punya. Ya, Karena di situ ada poin-poinnya antara lain tentang tunjangan-tunjangan, terus tentang pesangon yang pesangon. dikurangi, dan seterusnya yang makanya kemarin buruh-buruh itu pada demo. Tapi saya dengar, entah tahu itu hoax atau enggak, ternyata oh itu kan belum diketok palu ya. Walau alam saya nggak ngerti ya. Yang jelas Ngerti. itu yang kemarin disampaikan juga di sana seperti itu. Ya memang kalau dilihat secara kacamata awam nih, Iya. masa sekarang kan lagi COVID katanya. Nah, makanya. Pemerintah menyampaikan bahwa ini lagi COVID, apalagi kalau misalnya di Jakarta. Kenapa kok undang-undang sepenting itu disahkan dalam kondisi seperti ini? Salah ya Bang. Ya nggak ngerti, saya nggak bisa bilang salah juga, barangkali uang saya juga nggak begitu tahu. Iya ya. Cuma aneh saja. Aneh saja ya. Kenapa di kondisi kayak gini ya Kenapa Bang? di kondisi sekarang ini di mana kita harus fokus, katanya lagi menanggulangi COVID ya, orang hajatan agak susah, Susah. kerumunan massa nggak boleh. Nggak boleh. Sekolah apalagi juga nggak Wah, sampai boleh. sekarang Ya, belum sekolah pakai berangkat. daring gitu ya. Tapi pilka Rame. pilihan Pilkada. ya pilkada Lagi rame ya Pak. kok malah boleh. Aneh ya. Iya.
Jadi inilah negeri yang seperti ini ya. Ya gitu, tunggu saja. Mudah-mudahan niat dari penggede-penggede kita memang benar-benar baik ya. Saya hanya bisa berharap seperti itu. Mudah-mudahan memang undang-undang itu diciptakan dengan keadaannya kebaikan. Mudah-mudahan juga para tenaga-tenaga asing yang konon kabarnya makin membeludak ke Indonesia itu hanya hoax, semoga kayak gitu. Iya. Ya, karena kan berita-berita juga seperti itu ya. Berita memanas dan semakin ramai. Seperti itu. Yang penting corona semoga cepat hilang ya Pak. Iya, amin. Biar semua kehidupan menjadi normal seperti biasa. Dan bisa biar banyak apa ya, kehidupan yang bisa dikatakan halal baru ya Pak. Iya, betul. Yang cerah. Ini cerah. kayak kita kayak di rantai untuk tidak keluar kemana-mana. Kalau kita melihat kondisi Tegal sendiri, Masih aman ya Pak? ya Apa gimana, Pak? termasuk agak serius juga sih. Serius. Setelah kejadian kemarin ada wakil ketua DPRD yang ngadain hajatan ya. Yang kemarin sudah ya, berarti tinggal sampai ke pusat soalnya informasinya ditegur. Yang ingin saya ceritakan di sini tentang keramaian di Tegal. Saya kemarin sempat ke Balai Kota Lama, Balwas, Iya. yang menjadi titik sentral keramaian setiap hari Minggu. Paham. Ya, ada sedikit perubahan. Saya sempat datang ke sana, ternyata sudah minggu ketiga dilaksanakan demikian, bahwa ternyata areanya sekarang jalan di tengahnya agak lebar. Ya, nanti bisa linknya juga tak cantumin di situ gambar-gambarnya ya. Oke. Karena saya sempat nyuting juga beberapa. Oke, siap. Agak lebar di tengah, berarti di depannya kantor pos itu agak lebar. Jadi dulunya kan sek-sekan ya. Paham. Malah orang itu mesti dempel. Iya. Saya ke sana agak siang sih, cuma sekarang taruhlah mobil saja bisa lewat sebenarnya. Tapi ya nggak boleh mobil. Iya nah. Itu enak lebar. Jadi yang dulunya pedagang itu dari kantor pos itu agak maju, sekarang mundur. Jadi luas di situ depannya. Kemudian kalau tengahnya tengah di taman itu Iya. masih biasa. Yang ada perbedaan lagi sebelah timurnya. Jalannya di situ sekarang dilarang. Di situ dilarang untuk berjualan. Balai Kota Lama. Berarti namanya Jalan Pemuda ya. Iya, Jalan Pemuda. Jalan Pemuda itu dilarang untuk berjualan. Yang kesana naik ke Pantura Iya. Pak. Yang satunya kesannya Jalan Veteran. Iya. Itu Jalan Pemuda, yang ke utaranya sana Pantura. Iya. Di situ dilarang. Pagi-pagi Satpol PP sudah melarang mereka untuk berjualan di situ. Terus pertanyaannya waktu itu saya, terus orang-orangnya pada lari kemana nih, saya kan gitu ya. Saya sempat nanya juga sama tukang parkir di situ, sama penjual buah, Iya. bahwa keadaan seperti ini sudah 2 minggu yang lalu. Ini ada minggu ketiga sudah nggak dilarang di situ. Saya juga nanya, loh kok Bapak sekarang sudah bisa jualan di sini? Iya. Tadi mundur katanya gitu. Begitu sekarang sudah maju lagi. Orang yang biasanya jualan di situ akhirnya larinya ke Jalan Slamet Riyadi, depannya PLN. Oh iya. Ya di situ. Akhirnya larinya ke selatannya kantor PLN ke sana sampai ke Panggung Timur. Paham. Di situ. Saya lihat, oh ternyata larinya ke situ. Saya nanya di situ pedagang apa ya? Pedagang minuman di situ. Saya, Pak, ini yang di sini nggak boleh ini. Lah kalau di sini boleh. Oh iya, pada larinya ke sana. Oh, berarti jalan yang dulunya di Jalan Pemuda pada jualan di situ, akhirnya larinya ke Jalan Slamet Riyadi. Oh. Saya belum pernah ke sana lagi nih. Ya, nanti kalau pengen lihat setelah jadi nanti tak pasang. Iya. Pasang di Pantura Channel keadaan Balai Kota Lama Oke, yang siap. sekarang gitu. Terus informasi dari rekan-rekan PKL di sana juga, sekarang Kur Wisanggeni Ditutup. yang kemarin ditutup, Sekarang? minggu kemarin tanggal 11 sudah dibuka lagi. Oh. Begitu dibuka lagi, saya nanya sama tukang itu ya, penjual Minuman. scraper. Oh iya. Creeper apa iya. sih namanya apa? Apa Martabak betul? tipis. Martabak tipis. Martabak Iya. laba-laba. Bukan Oh, logo bukan. creeper aja gitu ya. Itu nanya, martabak inilah. kenapa kok di Gor boleh? Lah kemarin sih ada orang Tegal yang ngata-ngatain petugas. Ada kok kayak seperti teroris saja.
kan ada ya. Iya Ya kan pernah viral juga ibu siapa namanya. Ya, itu kan memaki-maki petugas yang membuka hati mereka bahwa mereka itu hanya seorang PKL, pedagang kaki lima. Kenapa kok dijaga kayak semacam teroris? Dari sana digusur, digusur. Saya kan hanya cari makannya buat hari ini, buat besok, sampai viral, sampai nasional. Orang itu akhirnya bisa viral sampai nasional ya, dan akhirnya akibatnya para pedagang di GOR katanya sekarang diboleh. Konon kabarnya demikian. Walau alam benar apa enggak, yang jelas saya juga dapat informasi bahwa GOR kemarin juga dibuka dan lebih padat. Karena apa? Saya butuh makan. Saya butuh makan. Ya kan? Corona kalah. Masa Masalah saya butuh mau makan. dikasih makan masker? Jadi ya mestinya imbang lah. Iya, Masker ya masker, makannya makan. makanya tetap makan. Sekarang kalau memang ditanya balik, apakah dari pemerintah sendiri juga mau memberi makan kepada mereka? Itu yang lebih penting. Kalau Ya kan? misalkan kita mau ditutup atau mau di apa, kita harus dikasih makan dulu ya Pak. Kayak ibarat kata kita punya peliharaan ayam. Ayam itu mau dikurung, mau dikandang, kan pasti kita kasih makan dulu ya Pak. Iya. Jadi baru ditutup setelah kita kasih makan. Jangan asal tutup aja belum kita kasih makan. Ya itu Yang salah itu kayak ayam gitu. aja kayak gitu ya. Iya. Jadi nalarnya tanya itu ya bagus juga. Iya. Tapi sekarang kenyataannya, apakah setiap orang yang ada di Tegalang ya, saya ngomong Tegal, dapat jatah untuk makan? Nah, Kan tidak semuanya. tidak semuanya. Padahal semuanya juga butuh makan. Butuh makan. Apalagi para pedagang pedagang kaki lima tadi ya, terutama mereka juga tidak semuanya dapat. Malah itu juga ya sebagian besar malah ya Pak. Misal toh dapat nih, Iya. dapatnya berapa? Nah itu Apakah cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka? buat besok Pak. Belum Untuk- utangan-utangan. Motor ke urung nyaur Aduh. dan seterusnya. Ya kalau sebagai siapapun memang kadang sekarang membingungkan. Membingungkan sekali. Saya juga kalau ditanya bagaimana solusinya, saya juga belum bisa jawab. Tapi ya tadi ya, realita yang ada seperti pedagang kaki lima tadi, yang mereka juga bersuadaya, tidak ngerepoti pemerintah, ya tidak ngerepoti orang-orang besar. Mereka Iya. buka gerobak, ada yang jualan piting, ada jualan seblak, ada jualan bakso, ada Iyalah, jualan banyak. macam-macam, mendoan, dan seterusnya ya. Mereka juga untuk menghidupi keluarganya sendiri, dan mohon, kalau saya sih mohon diatur aja. Iya, mau diatur. Jadi biar ya otomatis pedagang pada ngikutin ya Pak, kalau benar-benar diatur ya Iya, Pak. seperti kemarin sempat ngobrol dengan Mbak Ani ya kayak gitu. Kalau memang salah satu solusi untuk kemandirian mereka dengan cara berdagang di pinggir jalan, ya alangkah baiknya diatur yang baik. Diatur yang baik supaya tidak meresahkan masyarakat, tidak mengganggu para pengguna jalan. Iya, benar. Yang namanya diatur kan kayak gitu. Dan Iya. kalau sudah diatur tapi orangnya ngeyel dan memang susah, Ya itu terpaksa harus ada sanksi, ada sanksi. ya kan? Iya. Tapi benar. kalau tanpa koordinasi, kemudian kayak dan PKL alun-alun, ada yang pindah ke sini, ke sana, ke situ, dan seterusnya. Apalagi yang di Taman Poci, Iya. larinya kemana? Di sini pedagang burung dipindahkan ke PPIB, di sini akhirnya buat jualan lagi. Aneh itu yang kasihan itu yakin. Jadi kalau saya sih kasih masukannya, kalau memang solusinya belum bisa memberi, ya difasilitasi, Iya. tapi itu ditata dengan baik. iya, baik dan tertib. Supaya seandainya ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab itu pun jalan. Mandek Pak. Oh ya jalan. Yang tidak tanggung jawab pun megangnya gampang. Iya. Bener. Kalau misal bermasalah, ini orang bermasalah pegang. Kang. Kalau misalkan itu bermasalah ya. Ibarat kata seperti tadi ayam Iya. ayam kampung yang Iya. liar, Liar. sana kemari, kan megangnya susah. Susah. Memang sih dia nyari makan sendiri. Nah. Ya. Tapi kalau diatur, kamu di sini, Ya. silakan makan di sini. Tapi begitu kita perlu,
jangan ambil. Iya, benar. Nggak usah lari kemana-mana. Demikian juga kepada antara lain yang jadi masalah ini sekarang pedagang kaki lima. Kalau pedagang kaki lima itu diatur di jalan ini sekian, di jalan itu sekian, ada retribusi yang serius, dan kemudian mereka difasilitasi kebersihan, dibersihi, dikasih fasilitas misal tempat, ada AUB, Iya, iya. biar adem, biar nyaman, pembeli juga nyaman, Iya. ada hiburan dan seterusnya. Kemudian mereka laku, otomatis begitu laku enteng. Retribusi lancar. Retribusi ya, Pak? enteng. Biasanya 1.500, nih saya kasih 5.000. Bete. Ya kalau laku. Kalau laku. Kalau nggak laku 1.500 saja susah. Dari. Jadi judulnya diatur, setelah diatur, kalau sudah diminta difasilitasi. Bener. Itu yang perlu ya, Pak. Oke. Oke. Sekarang waktunya Giveaway time. giveaway time. Giveaway time. Tata. Oke. Ini Giveaway kertasnya. time. Oke, kali ini kita bakalan bacain pemenang ya, Pak. Pemenang. Ini dari mana dulu, Pak? Ini banyak ya komen-komen, terima kasih sebelumnya yang sudah komen. Ya. Oh, jangan lupa, barangkali saking keasikannya dengerin kita, subscribe. No, subscribe dulu, guys. Subscribe dulu biar kita tambah semangat bikin videonya. Iya. Ya, siapa tahu Anda nanti juga masuk di Opan ini bareng-bareng. Nah, karena kita bakalan selalu menghadirkan pembahasan-pembahasan yang bisa dikatakan bermanfaat ya, Pak. Insya Allah Insya pengennya Allah. bermanfaat gitu ya. Nanti juga ada youtuber-youtuber yang masuk sini, Iya. gabung nggak apa-apa. Gitu. Terima kasih nih yang sudah komen banyak banget ya. Iya, ini Dan- kalau dijumlah mungkin udah 100. Alhamdulillah sudah kalau digabung jadi 100. Iya, di 100 ya. Ya, sudah sampai 100. Terus terima kasih yang udah pada nge-like ya. Alhamdulillah setiap Opan tayang like Like. sampai 100. Alhamdulillah like-nya bagus, komennya bagus. Begitu tayang langsung dilihat juga alhamdulillah. Iya. Barangkali yang belum subscribe monggo. Subscribe ya. Karena ada hadiah lagi kan. Wih, slow. Nanti hadiahnya tambah moncer. Sama Moncer. Kalau sekarang seperti yang dijanjikan kemarin ada 4 pulsa. Ya kan? 4 pulsa kan? Oh iya. 4 untuk 4 pemenang, satunya komen terbaik, yang 3 adalah kita undi dan pilihan. Sudah ada tandanya nih. Iya. Mana ya, Pak? Kalau yang Cering. pilihan akan dibaca danyot. Ini soalnya. Pilihannya mana, Pak? Nih, cering atasnya cering. Namanya Safitri Ayu. Oke. Ini, Pak. Iya, Dari Safitri Ayu. dari Safitri Ayu. Ini saya pilih sebagai komentator Terbaik. terbaik. Ya. Dari Safitri Ayu ya, dia komen lama tapi seru, setiap minggunya pasti ada aja yang viral. Oke, Mantap. pasti ya untuk Safitri Ayu. Lama tapi seru. Nah, tapi seru. Kita itu enggak, Setiap minggu pasti ada saja yang viral. berarti dia ngasih tahu, Pak. Iya. Ini waktu subscribe dia komen seperti itu. Dia itu siapa, Safitri Ayu waktu Opan yang ketiga di BPIB nih. Oh, Tiga. yang ketiga. Ini ada datanya. Opan di BPIB ya. Lama tapi seru, setiap minggu pasti ada aja yang viral. Oke. Berarti ini ya, selamat untuk Safitri Ayu, silakan nanti komen. Ya, oke. Setelah Kalau misalkan komen, nggak siapa namanya? sampai- Safitri Ayu ya, komen dulu. Setelah komen nanti saya kasih nomor WA-nya. Oke. WA-nya saya nanti. Iya, iya. Iya. Itu ada itu masa berlakunya, Pak. Kalau misalkan Safitri Ayu sampai Opan keempat ini tayang, Seminggu sampai aja nggak apa-apa. seminggu ya, sampai 1 minggu nggak ada kabar, kita rilis, kita revisi, dan kita nanti tetap kita bagiin lagi ya. Ya, ke orang lain. Loh, Oke, Itu ya, komen terbaik sekali lagi Safitri Ayu. Terima kasih. Terima kasih sudah subscribe-nya juga. Ya, Berarti ini sudah subscribe ya. siap. Oke, thank you Safitri Ayu. Terus siapa lagi nih? Apa? Sekarang setelah dipilih-pilih untuk pemilihnya mana ya? Setelah diundi, dipilih-pilih, akhirnya pemenang yang kedua adalah Ferdinand. ya, Ya, dibaca aja. Ferdinand. Saran aja nih, dekorasi tempatnya masih kurang bagus, dibagusin lagi. Dari isi konten sudah bagus kok. Oh, Oke. betul. Ya, Itu berarti setelah dipilih salah satunya Ferdinand. Ferdinand ya. Ferdinand juga silakan komen. Sudah subscribe kan? Saya belum lihat nih, sudah subscribe apa belum? iya ya. Kalau misalkan belum kan Kalau belum ya. subscribe. Kalau sudah subscribe nanti silakan komen. Terus kita nanti kasih nomor WA-nya nanti Anda nanti pulsa bisa langsung kita kirim ya, Pak. kirim. Oke.
Terus Terus setelah di juga ada lagi atasnya ini Jessica Iskandar. Jessica Iskandar dipilih. Setelah dipilih, Jessica Iskandar juga terpilih. Komennya gimana? Komennya di menit 11 mulai ndak pas ngomongnya. Jadi tidak fokus. Loh, komennya sampai segitu. Iya, makanya sampai di menit ini Berarti nonton sampai ya bisa main. Iya. Ini berarti open ke berapa nih ya? Nggak tahu, Pak. Satu minggu yang lalu ini. Apa nih berapa sih? Ini berarti open yang keberapa? Oh Oke iya, deh. open kedua mungkin, Pak. Yang kedua kali ya? Iya. Itu berarti pemenang kedua, Jessica Iskandar. Di Iskandar, menit ya. yang 11 mulai ndak pas ngomongnya, jadi ndak fokus. Tapi memang kita kadang ngomongnya ngelantur sih, bener Iya, ya? bener sih. Ngelantur. Begitu sampai sini tiba-tiba ngelantur kemana gitu ya. Pembahasan Mensela-menselean. Iya, jadi kita bahas pembahasannya nggak penting ya, Pak, tapi bermanfaat. Iya. Iya. Nggak penting sih, mungkin di sisi orang lain mungkin nggak penting. Penting ya, karena Tapi di sisi orang lain bisa saja ini penting. Iya. karena penting banget ada giveaway-nya. Ada giveaway juga ya. Iya. Terus semoga yang terakhir ya, kita akan cari satu pemenang yang terakhir dari pemilihan. Nanti akan disampaikan oleh Tanya juga siapakah yang berhak memperoleh giveaway, yaitu pulsa 1 komentator yang terbaik dan 3 pilihan. Tapi nanti kalau yang sudah dapat belum subscribe, sementara saya batalkan. Jadi nanti Ferdinand tadi, kalau yang Ferdinand belum subscribe, segera subscribe. Terus Jessica Iskandar juga kalau belum subscribe, kayaknya sudah semua nih dua-duanya ya. Ya, mudah-mudahan demikian. Nanti ada satu lagi yang akan diundi kemudian dapat, ini sudah dipersiapkan spesial ya. Baik, untuk giveaway yang lainnya juga nanti sudah tak persiapkan juga ya. Mana ya? Ada bisa saja kaos. Kaos tuh, kaos Opan Pantura Channel. Terus juga saya persiapkan ada mug, karena dari komentar ada yang mengusulkan gitu ya, mug dengan tulisan Opan dan Pantura Channel. Itu salah satunya, itu ada 2 antara lainnya. Selain nanti juga ada yang lainnya. Berarti kaos sudah saya persiapkan, nanti di edisi selanjutnya ya, jangan lupa makanya subscribe dan like, terutama di share juga. Terus komen juga, barangkali ada yang ingin kasih masukan, informasi apa lagi yang kira-kira akan disampaikan di Opan atau obrolan Pantura selanjutnya. Kita masih di suasana Taman Poci Kota Tegal ya. Ini di depannya persis ada Taman Poci gitu ya, dan saya juga ada di seberang jalan. Dan segera nanti ini akan disampaikan pemenang terakhir. Yang terakhir. Pilih. Iya. Silakan. Oke, yang terakhir ini komen lah biar cepet ada giveaway-nya. Yang mana ini? Yang lagi trending lainnya dong. Nih, Siapa? Dewi Anggraini. Oh iya. Oke. Dewi Anggraini, selamat. Kalau ini saya tahu ini sudah subscribe ya. Ya. Iya. Komen biar cepet ada giveaway-nya, bahas yang lain yang trading dong. Wah, itu. Oke, Dewi Anggraini biasa nanti giveaway ya. Dulu, kemudian nanti saya kasih tahu WhatsApp-nya. Tapi kalau seminggu tidak komen yang menang tadi, berarti nanti akan saya limpahkan ke yang lain. Dan tapi kita tetap bagi ya, Pak. Tetap bagi. Gak, bukan ini, karena ini buat kalian ya. Iya, memang khusus. Penghargaan buat pecinta Pantura Channel ini, terutama acara ini, terutama Opan. Untuk yang lainnya silakan juga ya, ada Odading, ada Seblak Pantura promo. Ini sekarang lagi promo nih, Seblak Pantura hanya 2 hari ya, yang disuruh tadi. Ya, lanjut, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri? Sampaikan ya, untuk Opan kali ini kita di episode keempat. Terima kasih ya udah nemenin kita sampai di acara sampai keempat ini ya, Pak. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan ketemu di lain kesempatan ya. Ya, saya pamit dan Tanya juga pamit. Maaf jika ada kata-kata yang berkenan. Mudah-mudahan Anda silakan subscribe ya. Karena apa? Subscribe itu akan membuat makin bergairah lagi. Dan thank you. Iya, sebagai ucapan terima kasih, saya akan lebih intens lagi bikin konten-konten selanjutnya, terutama di Opan dengan menyampaikan trading atau viral-viral yang ada dalam keadaan saat-saat ini. Oke, thank you. Saya Anang. Saya Danya Cimbal.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Obrolan Pantura. Obrolan Pantura. Open.